Puji nama Tuhan, shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena kebaikannya, amin. Karena kuasanya yang begitu besar bagi kita dan saudara-saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami, Yesus. Sungguh kami percaya kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami, Bapa. Dan pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami, Bapa. Ini hati kami, Bapa. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu memuji-Mu, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami. Dan kami mengagumi cara-Mu mengasihi kami, cara-Mu memberikan kasih-Mu kepada kami, Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, cara-Mu tak terduga bagi setiap kami, Yesus. Ini hati kami, Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari sama-sama katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami Kau selalu ada bagi kami, Yesus. Kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat tanganmu dan kita katakan, Yesus, tak terbatas kuasa. Ini hati kami Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kami, kuasa-Mu tak terbatas, mujizat-Mu tak terbatas bagi kami Yesus. Tiap langkah hidupku tak terbatas, tak terduga jalan-Mu bagi kami Yesus. Jalan Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak terbatas bagi setiap kami Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Bapa, saat kami lemah, saat kami terpuruk, mujizat-Mu pasti terjadi bagi kami Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Sembah Yesus, Engkau yang sungguh baik. Ini hati kami Bapa, kami serahkan kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami andalkan, tiada yang mustahil bagi kami. Kasih-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Oh, kami bersyukur
serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau kekuatan bagi kami Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita serukan, hanya Engkau satu-satunya Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau serukan Kau Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sungguh kami memuji Engkau Yesus, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana
kita mau datang di hadiratnya dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dinyatakan untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kau yang percaya akan kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat Yesus. Saat ini kami menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Mari sama-sama katakan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu Yesus, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Kau angkat beban hidupku. Semua. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus. Mari angkat jempol saudara di atas kepala saudara. Nikmati kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Semuanya. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau sangat baik bagi kami Yesus. Dan kami percaya saat kami datang kepadamu, mujizat-Mu pasti terjadi bagi kami ya Bapa. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua
Mari sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tangan dan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Sungguh kami percaya Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, bukan melihat. Bukan melihat, jadikan semua. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak diagungkan. Haleluya. Yesus, berapa siki rapat takaramasya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Elohim yang ajaib, yang tidak pernah berubah kasih-Mu dari zaman ke zaman. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan segala hormat, pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Amasia, Sang pemilik nama di atas segala nama, bersama kita katakan amin. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Bersyukur ya untuk hari ini kembali kita boleh bertemu. Saudara, kita masuk di dalam bulan yang ke-10. Kalau kita runtut dari Januari sampai Desember, kita sudah temanya ada Great Achievement, di tahun perolehan besar. Kita masuk ke dalam networking, jadi hubungan untuk bulan Oktober ini. Mungkin kita sudah lupa yang tema-tema Januari, Februari, Maret. Nah, sama seperti kita kalau ditanya, lalu kita makan apa, menunya apa, pasti kita lupa. Tapi kan hidup sampai sekarang. Artinya tetap ada faedahnya. Tetap ada manfaatnya firman yang kita terima. Walaupun mungkin tahun lalu kita sudah lupa. Tapi itu membuat kita hidup, rohani kita hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi ini tentang hubungan kita dengan yang lain. Tapi berbicara soal hubungan itu bisa dengan yang lain, dengan Tuhan. Kalau kita ingat, saya hanya ingatkan tentang 10 perintah Elohim. Dalam perjanjian lama, 10 perintah Elohim. 4 perintah yang pertama, itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan Elohim kita. Tetapi 6 berikutnya, mulai dari perintah yang ke-5, hormatilah ayah ibumu sampai jangan mengingini sesamamu, itu termasuk hubungan kita dengan sesama. Jadi memang
ada kaitannya antara hubungan kita dengan Elohim dengan hubungan kita dengan sesama. Jangan hanya kita mengutamakan Tuhan saja, tapi kita lupa bahwa kita ini masih hidup. Kita masih bergaul, berkomunitas, dan kita lupa akan hubungan kita dengan sesama kita. Kita harus perhatikan mereka, meskipun kita harus sesungguhnya mengutamakan dia. Ada satu kisah, seorang yang bernama Yairus, itu seorang kepala rumah ibadat, atau bahasa umumnya ada sinagoga, yang mengalami masalah berat. Masalahnya apa? Dia punya seorang gadis perempuan yang berumur 12 tahun, sakit parah. Kalau saya perhatikan, saya runut dengan jelas peristiwa itu, tampaknya kalau zaman sekarang, ini waktunya anak ini dibawa ke unit gawat darurat. Karena kritis, parah banget. Parah, ada di antara kita mengalami masalah begitu parah. Entah penyakit, entah masalah ekonomi, masalah keluarga. Ini begitu parah, sehingga dia datang kepada Yesus, kepala rumah ibadat. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata walaupun menjadi hamba Tuhan, bahkan kepala rumah ibadat atau bahasa kita saat ini gembala sidang, tidak luput dari masalah. Apalagi kita. Ya. Jadi kalau kita berkata, waduh kita ikut Tuhan kok ngalami masalah hari demi hari. Loh, mereka yang setia sama Tuhan itu loh punya masalah berat. Jadi kita bersyukur ya dengan Pastor Daniel sebagai gembala lokal di sini. Walaupun tak percaya punya masalah juga. Walaupun dalam kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berhubungan dengan jemaat. Ya kemarin sore beliau datang ke tempat saya. Waktu saya masih sibuk kerja, beliau datang dan tujuannya berdoa untuk istri saya. Saya kaget, loh Pastor kok menyempatkan diri? Wah luar biasa. Dengan kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk berdoa. Terang kasih dalam Tuhan, kepala rumah ibadat Yairus ini mengalami masalah yang begitu berat. Anak perempuan yang berumur 12 tahun, sakit yang parah, yang kritis. Sehingga dia datang kepada Yesus, itu cara yang tepat untuk dia menyelesaikan masalah. Hari ini saya hanya ingatkan untuk kita, kalau kita punya masalah, apapun masalah kita, cara yang paling tepat datang kepada Yesus Tuhan. Tidak ada cara lain. Berlutut menyembah. Yesus tolong anakku. Sedang sakit parah. Kritis. Dia menyembah para Tuhan. Dia berharap apa? Dia berharap akan kuasa kesembuhan. Ini yang dialami atau yang dilakukan Yairus sebagai kepala rumah ibadat. Keirinduannya, keinginannya, Yesus datang menjamah dan terjadi kuasa kesembuhan atas anaknya. Ada di antara kita mengalami seperti ini. Saya percaya kita datang kepada Tuhan ingin sesuatu seperti yang kita ingini. Dalam hal ini, Yairus, kepala rumah ibadat, minta supaya anaknya disembuhkan. Tetapi, wah ini tetapi ada cerita yang di tengah-tengah kisah. Ada cerita ketika Tuhan sedang mau mengunjungi rumah kepala rumah ibadat Yairus ini. Di tengah perjalanan ada perempuan 12 tahun sakit perdarahan. Ya jamah, jubah dari Yesus, talit ya. Dan dia mengalami kesembuhan. Kita tidak melihat itu, tetapi saya ingin katakan, di tengah perjalanan Yesus itu berhenti dan berkata-kata dengan perempuan yang 12 tahun sakit perdarahan. Ketika sedang berkata-kata, ada utusan datang memberikan kabar. Kita lihat kabarnya, Markus 5:35. Ketika Yesus masih berbicara, masih ngomong, itu dalam perjalanan menuju rumah Yairus, datanglah orang-orang dari pemimpin sinagoga itu. Orang-orang, dalam terjemahan baru, keluarga. Atau dalam bahasa lain, orang-orang dekatnya, bawahannya. Atau kita bisa simpulkan orang yang dekat dengan dia. Datang dan berkata, waktu Yesus sedang ngomong, ya kan Yairus ini minta supaya Tuhan datang memberikan kuasa kesembuhannya. Datang orang dekatnya, entah keluarganya, entah orang dekat bawahannya. Atau pengerjanya kalau zaman sekarang.
Dia berkata apa? Memberikan kabar, anakmu sudah mati. Jadi next Markus 5:35, anakmu sudah mati. Mengapa engkau masih menyusahkan guru? Jadi anakmu sudah mati. Ojo menyusahkan lagi. Kalau kita seperti itu, kita jadi Yairus bagaimana? Mungkin ada banyak reaksi ya. Mungkin kita berkata, bohong. Atau kita berkata, diam, aku sedang berbicara dengan Tuhan. Tetapi yang pasti orang-orang bawahan atau keluarga dekatnya ini memberikan kabar yang pasti. Kabar yang dilihatnya. Anak yang berusia 12 tahun yang sakit parah ternyata mati, bukan sakit lagi. Jadi kita bisa lihat kabar yang dibawa orang-orang dekatnya itu berdasarkan fakta. Next. Jadi berdasarkan fakta apa yang dilihat dan itu yang disampaikan. Faktanya apa? Anaknya yang sakit sudah mati. Sudah nggak boleh ngerepotkan guru lagi. Selesai sudah, harapanmu pupus. Sudah tidak harapan. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi. Betul-betul kosong harapannya. Karena dia datang pada Yesus untuk apa? Minta kuasa kesembuhan. Dan orang dekatnya tahu. Kepala rumah ibadat ini, Yairus datang pada Yesus untuk memperoleh kuasa kesembuhan. Tetapi yang terjadi, cepat-cepat disusul. Kenapa? Memberitahu, anakmu wis mati. Jadi nggak perlu lagi menyusahkan guru. Nggak perlu lagi berharap. Harapan sudah nol. Karena dia ingin sembuh, tapi anaknya mati. Ya nggak bisa lagi, nggak bisa sembuh. Kalau sudah mati. Karena di antara kita mengalami seperti ini, saudara. Kita berharap pada Tuhan, mengharapkan sesuatu. Nanti kemudian ada kabar, apa yang kita rindukan dari Tuhan, tidak ada harapan lagi. Karena sudah nol. Kalau usaha itu bangkrut, kurut, habis. Jadi kabar yang dibawa orang-orang dekatnya ini berdasarkan fakta. Ini bukan ngeden-ngedeni ya, fakta. Betul-betul anaknya mati. Dan tidak ada harapan. Dan itu sungguh sangat buruk. Wah, kalau saya lihat seperti itu, kira-kira kita jadi kepala rumah ibadat bagaimana? Kita bisa marah. Atau kita bisa, wah iya udah betul. Kita bisa konfrontasi dengan mereka. Sudah diam aja. Aku sedang ke Tuhan Yesus. Bisa seperti itu kepala rumah ibadat. Atau kamu bohong pasti. Anakku nggak mati, anakku masih sakit. Kan seperti itu. Kalau itu terjadi, maka hubungan kita dengan orang-orang dekat, bawahan kita atau keluarga kita bisa hancur. Kenapa? Gara-gara iman kita pada Tuhan, orang dekat kita, kalau kita ikut ngomel, ikut ngeladeni, bisa hubungannya nggak baik lagi, saudara. Wes menengol lah. Wah, seperti itu bisa buyar saudara hubungan kita dengan keluarga kita. Kita akan belajar apa yang dilakukan Yairus ini. Bagaimana respon kita seharusnya? Responnya, reaksi kita itu bagaimana? Yang saya dapatkan ya, Yairus tidak berkata apa-apa. Walaupun dia dapat kabar, anakmu sudah mati, gak usah menyusahkan diri. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak menangis atau apa, kita nggak catat apapun, sepi. Ini harus kita lakukan seperti Yairus. Jadi yang dilakukan apa? Ya diam. Betul-betul dia diam. Tetapi, ya ini tetapi yang saya suka sekali, yang saya suka, saudara. Kalau kita perhatikan kisah ini, yang paling saya suka, ketika ada suara-suara sumbang datang kepada kita, yang melemahkan iman kita, bukan saja telinga kita yang mendengar. Mungkin kita dirikan satu usaha, orang-orang berkata, ojo usaha ndek kono lho, gak ngerejekeni, gak hoki. Ada juga ketika yang lain sakit, sudah gak usah ke dokter, percuma, gak usah didoakan, percuma, sakitmu parah. Terima aja. Ada suara-suara seperti itu kepada diri kita. Yang kita harus tahu, bukan saja telinga kita mendengar. Yesus mendengar apa yang mereka ucapkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau ada suara-suara melemahkan iman kita,
yang harusnya mematikan iman kita kepada Tuhan. Bukan saja telinga kita yang mendengar, tapi Yesus mendengar apa yang mereka ucapkan. Apa yang dialami Yairus sebenarnya mirip walaupun nggak sama persis dengan yang saya alami. Suatu ketika ya, tahun 2002 saya harus kembali dari Banjarmasin, kembali ke kota Malang dengan satu keputusan. Saya harus tinggalkan pelayanan di sana, saya mulai dari nol. Dan di kota Malang, saya mendirikan praktek kecil di rumah, klinik kecil gitu. Di kampung yang buntu. Jadi kalau sudah ke tempat saya, ke situ, pulang lagi ya lewat situ lagi. Kalau istilah bisnis tuh enggak subur. Tempat yang enggak strategis. Betul enggak strategis. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Teman-teman sepelayanan waktu itu ngomong ke saya, Puspito, kalau cari tempat praktek, jangan di kampung, tapi di kota sana loh, yang rame, betul ya? Betul, kalau kita punya usaha seperti itu pasti ada di antara kita yang dirikan, misalkan usaha ini dirikan di tepi sawah jauh dari pemukiman, tempatnya nggak strategis, kita pilih tempat yang strategis, di tempat banyak orang lalu lalang, betul ya. Kalau saya enggak, yang lalu lalang apa? Ya orang kampung itu saja, orang luar tidak mungkin datang. Saya hanya bertanya pada Tuhan dan saya tidak ngomong, yes betul juga, memang betul. Apa yang mereka ucap betul, saudara, betul tempat saya itu enggak strategis. Belas. Kalau dilihat secara bisnis itu udah enggak strategis. Saya sudah mau mencari tempat praktek saya di kota, di tengah kota yang ramai. Seperti yang teman-teman saya lakukan. Tapi dalam perjalanan waktu saya berdoa pada Tuhan. Dan saya sukanya apa? Seperti Yairus ini. Ternyata apa yang mereka katakan bukan 1-2 orang loh. Ada banyak orang mengatakan, memberi saran. Puspito, udah cari tempat di tempat lain. Setiap ketemu saya ngomong gitu. Ya apa kuping ini, saudara? Tempat lain saja, ojo di situ. Mereka itu pengennya bantu saya. Istilahnya supaya saya itu senang. Dan sampai saya praktek rugi modal gitu kan. Modal jogo tapi nggak ada orang datang. Kan gitu. Mereka bagus sebenarnya, faktanya seperti itu. Tetapi yang mereka ucapkan, yang sebenarnya melepaskan iman saya, bukan saya telinga saya mendengar, Yesus mendengar. Dan ketika Yesus mendengar, bukan Yesus berkata-kata kepada mereka, tapi Yesus berkata kepada. Artinya apa? Kalau ada suara-suara yang sumbang, suara-suara yang melemahkan iman kita, Tuhan tidak menutup suara-suara itu. Tuhan biarkan suara itu tetap ada, kita terima. Tetapi yang Tuhan lakukan, dia berbicara kepada kita. Apa yang dia katakan? Markus 5:36. Markus 5:36. Segera setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Perhatikan. Setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Loh, ya kan? Ketika ada orang berbicara hal negatif. Dan memang betul negatif secara fakta. Negatif kan anaknya sudah mati. Mereka nggak bohong loh, faktanya begitu. Tetapi Yesus mendengar. Bukan cuma Yairus saja mendengar, Yesus mendengar. Apa yang mereka katakan. Kemudian dia berkata kepada pemimpin sinagoga. Dia tidak berkata orang itu, hei diam. Ojo melapangkan imannya. Tuhan tidak berkata seperti itu, diam, enggak. Tapi Tuhan biarkan suara-suara itu tetap ada. Jadi saudara, kalau ada suara-suara yang melemahkan iman kita, dan kita ikut Tuhan. Dan suara itu tetap bertambah seru yang harusnya melemahkan iman. Udah jangan berharap penyakitmu nggak bisa disembuhkan. Ingat, Tuhan biarkan itu terjadi. Tuhan tidak menutup suara itu. Dan mengizinkan suara-suara itu tetap ada. Yang Tuhan lakukan berbicara secara pribadi kepada diri kita yang ada masalah. Ini yang saya terima. Apa yang Tuhan katakan pada diri kita secara pribadi, jangan takut. Wah, luar biasa. Jangan takut, percaya saja. Percaya. Wes istilahnya ojo digubres orang itu, biarkan mereka ngomong semaunya, biarkan mereka ngomong semaunya. Dan memang betul anakmu mati, tapi jangan digubres. Jangan takut, percaya saja. Yairus diam. Mengikuti apa kata Tuhan.
Dia tidak konfrontasi dengan mereka, orang-orang dekatnya, dengan keluarganya. Kalau itu terjadi konfrontasi bisa ramai, hubungan mereka nggak dekat lagi ya kan. Tapi biarkan saja. Kita dulu juga mengalami seperti itu, ketika mereka ngomong iya itu aja. Tapi saya tetap praktek nggak hari ini ya. Dulu saya prakteknya bukan di situ, tapi di depan dua rumah dari tempat saya. Jadi kira-kira Pastor Daniel bilang, Ibu kemarin ke sana bisa tahu agak ke sana, agak ke depan dari petaknya. Kalian bisa pindah situ, kenapa? Karena luar biasa Tuhan. Kalau saya nggak di situ, saya di kota mungkin nggak seperti ini sekarang. Jadi bagaimana respon kita, saudara? Yang pertama kita lakukan ketika kita hadapi masalah adalah diam dan tenang. Biarkan orang berbicara apa tentang kita, diam dan tenang. Yang kedua, biarkan firman yang berbicara. Biarkan Yesus yang berbicara, bukan kepada mereka. Yesus yang berbicara kepada kita yang punya masalah. Tuhan mampu menutup suara-suara mereka, menutup mulut mereka mampu. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Dan Tuhan lakukan berbicara pada kita secara pribadi. Dan percaya, ikuti saja. Percaya dan ikuti saja. Sehingga apa? Sehingga hubungan kita tetap terjaga dengan mereka. Dengan keluarga tetap terjaga. Dan kita tetap fokus Tuhan. Luar biasa, ada dua hal yang kita dapatkan, hubungan mereka tetap jaga karena kita nggak bertengkar dengan mereka. Kita nggak ngomong diam, terus menengok, nggak seperti itu. Biarkan mereka berkata-kata, biarkan mereka ngomong sesuai dengan apa yang mereka lihat, kan mereka melihat. Mereka nggak salah juga, mereka melihat anakmu mati, mereka ngomong, ngasih kabar. Tetapi fokusnya tetap sama Tuhan. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi apa? Yairus mengharapkan kuasa yang dia dapatkan apa? Kuasa kesembuhan? Bukan. Lebih dari apa yang dia minta. Kuasa kebangkitan. Ini Yesus kita. Lagu terakhir tadi, yang memberi lebih dari apa yang kita minta. Kita minta apa? Mungkin kita tidak minta sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Yairus tidak mendapatkan kesembuhan untuk anaknya. Tapi dia mendapatkan kebangkitan. Lebih wow. Lebih wow. Ini Tuhan kita. Markus 5:38. Ketika tiba di rumah pemimpin sinagoga itu dan melihat kegaduhan orang-orang yang menangis dan meratap dengan suara keras. Wah, tambah heboh mereka ya. Yesus datang akhirnya sampai ke tempat itu. Di situ bisa jadi menambah lemahnya iman Yesus. Jadi tadi kan dikatakan apa? Secara pribadi, tetap percaya. Tetap percaya. Karena Yesus berkata pada Yairus, jangan takut, tetap percaya. Kita tetap percaya karena kita masih di jalan, belum melihat faktanya. Setelah kita sampai di rumah, baru tahu, betul anakku mati. Bisa lemah enggak imannya? Bisa. Makanya kalau kita punya masalah, saudara, kalau Tuhan berkata tetap percaya, tetap percaya. Tetap wis, jangan goyah. Kemudian saya dikuatkan dengan Pastor Daniel, tetap percaya, tetap semangat. Yes, Pastor. Iya, saya imani. Kenapa? Saya ingin seperti punya imannya, ya tetap percaya. Karena itu yang diajarkan Tuhan kita. Walaupun setelah kita semakin hari, bisnis kita semakin merosot. Sakit kita semakin parah, tetap percaya, itu tok loh. Tetap percaya. Ini ada suara-suara yang gaduh, orang menangis, orang meratap dengan suara keras. Itu sebenarnya menambah lemahnya iman kita. Tapi saya ingin ingatkan kepada setiap kita, hidup kita ini bukan karena melihat, namun karena percaya. Karena percaya. Jadi seringkali iman kita ini, seringkali iman kita pada Yesus diuji dengan fakta yang ada, yang kita lihat di depan mata. Kita diuji dengan fakta yang ada. Ini ujian iman kita, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara secara pribadi dan itu sudah masuk dalam roh kita, saya percaya tidak ada dapat menggoyahkan iman kita. Karena Tuhan ada di dekat itu. Tuhan beserta kita, Immanuel, Elohim mensertai kita.
Next. Sekali lagi saya katakan, seringkali iman kita diuji dengan fakta yang ada di depan kita, yang kita lihat dalam fakta itu. Tapi seperti General Pastor Yusak sering kali menyampaikan, berdirilah di atas firman, bukan berdasarkan fakta, bukan di atas fakta, berdiri di atas firman. Intinya apa? Tetaplah percaya. Tetap percaya. Apapun yang kita lihat melemahkan kita, tetaplah percaya. Kita mengharapkan kuasa kesembuhan, mungkin sudah tidak ada harapan, Tuhan menggantikan dengan kuasa kebangkitan. Wow. Sehingga apa? Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Markus 5:42. Saat itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab ia sudah berusia 12 tahun. Perhatikan. Dan mereka yang tadi ngomong itu loh, yang wakil ngomong, wes nggak usah merepotkan guru lagi. Sudah, anakmu sudah mati, nggak usah mereka berkata-kata seperti melemahkan iman. Akhirnya mereka menjadi sangat takjub. Bukan cuma keluarga inti, yang mana ketakjuban adalah kuasa Tuhan, tapi keluarga-keluarga yang lain yang dipulihkan Tuhan, takjub akan peristiwa itu. Ini ada rencana Tuhan indah ketika masalah kita yang kita minta kepada Tuhan, angkat beban ini, ternyata Tuhan untuk sementara biarkan sampai mungkin parah, tapi yang terjadi lebih luar biasanya Tuhan nyatakan. Mirip sebenarnya kasusnya Lazarus ya, yang ternyata sudah mati 4 hari, mirip betul. Mirip. Jadi ini, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka orang-orang sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita, akan menjadi takjub. Bukan cuma kita saja. Kalau saya boleh sambung tadi, hari ini orang-orang dekat saya juga mulai takjub. Dulu yang mengendorkan iman saya, yang berkata, udah jangan praktek di sini, praktek di kota saja, di sini paling datang 1-2, entek modal, wis tekor enggak. Mereka ngomong itu, mereka sekarang takjub. Takjub, betul-betul takjub. Kok iso rame? Ya, saya tahu. Tuhan yang beracara. Untuk PAW, inilah Tuhan kita, saudara. Jangan lepaskan iman kita. Hubungan dengan sesama, dengan keluarga tetap seperti ini. Hubungan Tuhan luar biasa. Tetap imani. Ya, kita tahu bahwa mengiring Tuhan itu selalu hidup di mujizat. Karena Tuhan kita Tuhan yang supranatural. Tuhan yang luar biasa, yang tidak masuk di akal. Yang tidak pernah masuk di akal kita. Haleluya. Biarlah Tuhan kita menyertai kita sehingga apa yang kita terima hari ini teraikan dalam hidup kita. Keluar dari tempat ini nanti pulang, kita akan menerima masalah-masalah berikutnya. Masalah kecil, masalah berat. Tapi Tuhan tidak pernah akan kita. Dia akan berbicara kepada kita secara pribadi. Aminkan apa yang Tuhan katakan dan jangan pernah patah semangat kita dan mungkin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Katakan dengan iman, penolong dalam kesesakan, Penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Tidak pernah beranjak dari hidup kami. Yesus kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Penolong dalam setiap kesesakan. Dari zaman ke zaman. Sungguh engkau sangat terbukti. Sangat terbukti. Hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
Yesus sukacitaku. Yesus Kita undang berbagi berdiri bersama. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh sukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami bersukacita pada sore malam hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini kami telah diajarkan Tuhan Yesus. Apapun permasalahan hidup yang kami hadapi pada hari ini Tuhan Yesus, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun seakan-akan permasalahan kami Tuhan tidak ada obatnya, tidak ada ujungnya Tuhan Yesus, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Mungkin perkataan orang berkata, Engkau bangkrut tidak bangkit lagi, Engkau sakit tidak bisa sembuh. Bahkan apapun permasalahan hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun segala persoalan hidup kita, itu ada namanya. Serahkan kepada Tuhan Yesus kita. Yesus adalah nama di atas segala nama itu. Dia memberikan kemenangan di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Pakai Pastor Dr. Puspito Tuhan, hari lepas hari Tuhan, dengan dahsyat ya Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah ditaburkan pada sore malam hari ini tidak akan kembali sia-sia Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan Tuhan. Persoalan kami Tuhan, sudah ada jawabannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapak. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Yesus. Nanti saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau ya Bapak. Yang siap memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik,
dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus, amen, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Yesus dahsyat dan sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan Kristus. Terima kasih Bapak Yahweh. Ya Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah kami. Kami percaya saat kami beribadah, alami masalah persoalan apapun, sekalipun ya Tuhan, seberat bagaimanapun, Engkau Tuhanku yang ada di dalam kami di dalam Engkau. Engkau menyertai kami, Engkau turut menanggung dalam segala sesuatu. Bahkan kami percaya Engkau telah Tuhan mati di atas kayu salib yang menanggung segala dosa dan segala Tuhan semua keburukannya Tuhan, bahkan sampai maut sekalipun Engkau sudah tanggung dan memberikan pengampunan, bahkan pengudusan pembenaran, dan sekaligus segala sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan oleh pilur-Mu kami percaya sakit penyakit apapun sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin juga menjadi kaya dalam anugerah-Mu. Kami tidak mengalami kekurangan apapun ya Tuhan. Dalam pekerjaan seringkali alami hambatan, persoalan apapun ya Tuhan yang terjadi. Kami percaya Engkau datang dalam hidup ini untuk memberikan kelimpahan bagi setiap kami. Engkau Tuhan Yahweh Jireh, Engkau Bapa kami yang sungguh Tuhan menyediakan semuanya. Kami tidak kekurangan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga memulihkan dalam rumah tangga yang Tuhan pertemukan, persatukan, tidak bisa diceraikan manusia. Dan Tuhan berikan damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan sampai turun-temurun. Kami tidak alami kekurangan apapun. Kami orang benar yang Kau sudah kebenarkan ya Tuhan di dalam Tuhan korban-Mu di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami percaya kami tidak akan meminta-minta roti. Bahkan kami boleh menjadi Tuhan berkat ya Tuhan, memberikan pinjaman dalam segala sesuatunya apapun, semuanya Tuhan, karena Engkau memberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jaminan firman-Mu ya Tuhan yang sudah Kau nyatakan lewat pastor ya Tuhan, Dr. Hospital Nur Indro. Kami percaya pengurapan baru Tuhan melimpah. Kami berdoa secara khusus bersama-sama buat Ibu Megawati ya Tuhan Puspito, di mana Tuhan saat ini Tuhan kesehatannya, kami percaya Tuhan sudah melakukan perbaikan dan semua kesehatan, tambah sehatan Tuhan, tambah sehat, sembuh total ya Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun ya Tuhan, semua yang mustahil bagimu, bagi kami yang percaya kepada Engkau. Memberkati keluarga ini ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu semata. Terus Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Bapak Rudi Ramawan bersama Ibu juga, kami percaya Tuhan Kau memberkati dan mengurapi, dan memakai juga jadi saksi-Mu, jadi alat kemuliaan-Mu, berkat atas rumah tangga juga sampai anak bahkan cucunya kelak. Demikian Ibu Tuhan, kami percaya kami semua yang sudah hadir juga menerima berkat yang sama. Pulang tempat yang berbeda ketika kami masuk. Yang sakit sudah sembuh, yang mengalami kekurangan sudah berkelimpahan, dan mengalami kegagalan Tuhan sudah buat berhasil. Dan semuanya Tuhan yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akan bangkit bagi-Mu, karena kami sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Dan Engkau oleh karena kasih-Mu ya Tuhan melimpah di dalam Tuhan juga hubungan dengan sesama siapapun yang seringkali ya Tuhan membuat kami Tuhan mengalami keterpurukan. Kami tetap mengampuni dan menerima mereka, memberkati mereka semuanya Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita, boleh Engkau pakai menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat wakil kami juga Tuhan, Pastor Heri Prasetyo, ya Tuhan, sebagai pelaksana di tempat ini. Tuhan menggerakkan Engkau urapi dan Engkau pakai lebih dahsyat lagi. Berkati keluarganya, suami istri, ya Tuhan, semakin bahagia juga anaknya Kathleen, punya masa depan yang baik ya Tuhan. Pekerjaannya Engkau juga berkati, pelayanan Engkau buat berhasil, bersama hamba-Mu dalam pengembalaan jiwa yang Engkau percayakan tempat ini ya Tuhan. Semua percaya YS Tuhan, Engkau akan buat menjadi semakin bertambah-tambah maju, berkembang tanpa batas bagi kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu, khususnya Tuhan, pembangunan rumah-Mu Tuhan sedang dalam proses. Kami percaya Tuhan sudah memulai, pasti mengakhiri semua dengan baik, dan semua boleh terbangun, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat tim PAW yang ada, juga para pendoa ya Tuhan, dan semua guru-guru sekolah minggu itu Tuhan, YS Kids. Kami percaya Tuhan juga semua pengurus youth ya Tuhan, tidak ada satupun Kau lewatkan, semua Engkau juga berkati ya Tuhan, dan urapi dan pakai lebih-lebih dahsyat, memberikan kekuatan kesehatan yang baik, roh yang menyala-nyala, sampai Tuhan membawa Tuhan sungguh-sungguh jemaat Tuhan semakin hari semakin lebih intim dengan Engkau, dalam pengenalan Engkau, menerima kebaikan demi kebaikan tak pernah habis-habisnya, kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi, nama-Mu dipermuliakan. Kami sebentar juga akan kembali ke tempat masing-masing dalam penyertaan perlindungan-Mu, berkat-Mu atas kami semua, khususnya buat ya Tuhan tim yang dari Malang, yaitu Pastor Dr. Puspito bersama Bapak Ibu ya Tuhan, Pastor Rudi Remawan ya Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu nyata. Terpuji nama-Mu. Kami buka kedua belah tangan kami, arahkan wajah kami padamu, curahkan berkat-Mu. Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah dengan iman berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Yesus Kristus, kuasa meterai urapan Roh Kudus yang terus menyertai, melindungi, menolong, memberkati, mengangkat tinggi, menjadi berkat, jadi saksi, jadi alam untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Hamasiah Yesus Kristus, dari hari ini seterusnya bahkan sampai selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersuka cita menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sungguh baik. Jiwa-jiwa tempat ini Bapak, kami percaya semua yang akan dilakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan akan menuntun jalan kehidupannya. Kami percaya dalam rumah tangga yang Kau berkati. Dan kami percaya Bapak, anak-anak, menantu, cucunya Bapak sudah berkati dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya Kau akan memberkati selalu Bapak. Kami percaya di dalam pengembalaan tempat ini Kau memberikan terbaik Bapak, untuk menjangkau jiwa-jiwa tempat ini, memberikan kabar baik tentang anugerah Injil-Mu Bapak, dan semua percaya bahwa kalau Tuhan Kau juru selamat, dan setiap orang percaya kepada-Mu akan menerima mahkota hidup. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan pada kesempatan hari ini Bapak, anak-anak-Mu tempat ini memberikan ucapan syukur yang luar biasa. Dan sebenarnya Bapak, karena anugerah kasih-Mu yang selalu memberikan terbaik di jalan ibadah kami Bapak, selalu memberikan pengajaran yang terbaik dan kehidupan Bapak, menuntun kami di dalam firman-Mu. Kami percaya semuanya yang dilakukan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan juga Bapak, tempat ini akan ada berkat jasmani Bapak. Kami percaya berkat jasmani memberikan kekuatan kami untuk selalu bersemangat memberikan Injil, memberitakan kabar baik-Mu Bapak tempat ini. Kami percaya Saudara kuduskan, sucikan semuanya Bapak, dan semuanya hanya untuk kekuatan kami yang kembali untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami semua percaya kuasa-Mu menyertai kami mulai hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.